Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 2 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran agar hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Giovanna Sunderland. Silahkan, Ibu Giovanna. Memilih Kristus sebagai panglima kita. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Yosua 5 ayat 14. Ketika Yosua pergi keluar pada waktu pagi sebelum mengepung kota Yeriko, tampaklah di hadapannya seorang tentara yang bersenjata lengkap untuk berperang. Lalu Yosua bertanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Maka sahutnya, "Akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Jika mata Yosua dibukakan dan ia dapat menahan pemandangan itu, tentulah ia telah melihat malaikat-malaikat Tuhan berpasukan berkemas keliling Bani Israel. Karena bala tentara surga yang sudah dilatih telah datang untuk berperang bagi umat Allah. Dan panglima bala tentara Tuhan ada di sana untuk memberikan komando, bukan Israel, melainkan panglima bala tentara Tuhan yang mengalahkan Yeriko. Tetapi bangsa Israel mempunyai peran untuk menunjukkan iman mereka kepada panglima keselamatan mereka. Peperangan harus diperjuangkan setiap hari. Suatu peperangan yang besar sedang berlangsung atas tiap-tiap jiwa, antara pangeran kegelapan dan pangeran kehidupan. Ada suatu peperangan besar yang harus diperjuangkan, tetapi bukan engkau yang akan melakukan pertempuran yang terutama dalam peperangan itu. Sebagai wakil Allah, engkau harus menyerahkan dirimu kepadanya, agar ia boleh merencanakan dan memimpin dan bertempur dalam peperangan itu bagimu dengan kerjasama darimu. Pangeran kehidupan adalah pemimpin pekerjaannya. Ia akan beserta dengan engkau dalam peperanganmu setiap hari melawan diri, agar engkau boleh benar pada prinsip, sehingga hawa nafsu ketika berperang hendak beroleh kemenangan, boleh ditaklukkan oleh anugerah Kristus, agar engkau keluar lebih dari penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Yesus telah melewati medan peperangan itu. Dia mengetahui kuasa tiap-tiap pencobaan. Diketahuinya bagaimana menghadapi tiap-tiap keadaan darurat dan bagaimana menuntun engkau melalui tiap-tiap jalan berbahaya. Ia yang telah menyerahkan nyawanya yang indah karena Dia mengasihimu dan mau supaya engkau berbahagia, akan menjadi panglima yang akan selalu mengingat kepentinganmu. Terima kasih atas penata layanan Ibu Giovanna. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini mayoritas dikutip dari artikel yang Nyonya White tulis untuk majalah Review and Herald tanggal 19 Juli tahun 1892. Ada penjelasan menarik yang Nyonya White sampaikan dalam artikel tersebut dan mari kita baca dari paragraf 3.
yang berkata, Kristus adalah tangga yang dilihat Yakub, tempat turun dan naik para malaikat Allah, sedangkan kemuliaan Allah menerangi setiap putaran tangga dari sorga tertinggi ke bumi. Kristus menjangkau jurang yang memisahkan manusia dari Allah dan bumi dari sorga, dan Dia bekerja terus-menerus demi kita, dan secara individu kita harus bekerja sama dengan Dia dan dengan makhluk-makhluk sorgawi. Perhatikan, Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus bekerja terus-menerus demi kita. Ini adalah kebenaran vital yang perlu umat Allah ketahui. Jika disebutkan terus-menerus, artinya tidak berhenti. Dari awal sampai sekarang adalah Yesus yang bekerja demi kita. Apakah benar demikian? Mari kita lanjutkan kalimatnya dan masih dalam paragraf yang sama. Review and Herald, Juli 19 tahun 1892, paragraf 3. Melanjutkan. Tetapi Kristus tidak dapat berbuat apa-apa bagi kita tanpa kerjasama kita. Dan kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Setan dan para malaikatnya berperang dengan kita, dan mereka akan berperang dengan kita sampai akhir dunia. Dan Yesus telah memberitahu kita, sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah pelajaran yang Kristus telah ajarkan kepada anak-anaknya sepanjang masa dan di setiap generasi. Saudaraku dalam Tuhan, ini suatu kutipan yang penuh makna. Perhatikan kalimat yang ditandai warna kuning. Dikatakan, Kristus tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kerjasama kita, dan kita juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Kristus. Apakah Nyonya White dalam hal ini menyatakan perlunya oknum lain yang bukan Yesus? Sama sekali tidak. Kalimat ini dengan jelas menyatakan bahwa kebutuhan kita adalah Yesus saja. Sebab tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya Nyonya White mengutip Yohanes 15 ayat 5 di mana Yesus berkata, di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, kita harus tinggal di dalam Yesus terus-menerus. Jika kita keluar dari Yesus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa, kering dan dicampakkan orang ke dalam api, lalu dibakar. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk tinggal dalam Yesus? Kita baca penjelasannya White dalam Signs of the Times, Maret 23, tahun 1888, paragraf 5, yang berbunyi, tinggallah dalam Aku adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus berarti suatu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Itu berarti menerima Roh Kristus secara terus-menerus. Kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya. Di mana ada persatuan ini, pekerjaan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan memanifestasikan dirinya dalam buah harum pada ranting-rantingnya. Pasokan kasih karunia Kristus yang terus-menerus akan memberkati Anda dan membuat Anda menjadi berkat sampai Anda dapat berkata bersama Paulus, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tinggal dalam Yesus artinya menerima Roh Kristus secara terus-menerus. Inilah yang Paulus alami. Kristus hidup dalam diri Paulus dengan menerima Roh Kristus secara terus-menerus. Paulus dipenuhi dengan Roh Kristus. Tidak heran Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian dalam Filipi 3 ayat 8 Paulus menekankan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, perhatikan diagram berikut ini, saudaraku dalam Tuhan, yang diambil dari Penuntun untuk Alat Peraga Baru, cetakan IPH. Ini adalah diagram Trinitas Gereja Advent yang menyatakan bahwa Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah, dan Roh Kudus itu adalah Allah.
Namun, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 makhluk yang berbeda. Artinya, Yesus dan Roh Kudus itu 2 makhluk yang berbeda. Demikianlah menurut Trinitas. Nah, sesuai ajaran doktrin Trinitas, yang tinggal di dalam diri umat Allah adalah Allah Roh Kudus. Inilah yang mereka ajarkan. Nah, apakah dengan tinggal dalam Allah Roh Kudus sama dengan tinggal dalam Yesus? Tentu tidak sama. Sebab Allah Roh Kudus dan Yesus adalah 2 makhluk yang berbeda bagi doktrin Trinitas. Karenanya, Allah Roh Kudus dan Roh Kristus bagi kaum Trinitas tidaklah sama. Jadi, saat Yesus berkata, "Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu," kaum Trinitas bukannya meminta kehadiran Roh Kristus, mereka malah meminta kehadiran Allah Roh Kudus. Tinggal dalam Allah Roh Kudus tidak sama dengan tinggal dalam Yesus. Dan jika tidak tinggal dalam Yesus, maka umat tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus dengan jelas menyatakan dalam Alkitab untuk kita tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Tapi Trinitas rubah dan ajar umat-umat untuk tinggal dalam makhluk lain yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab tertulis, "Tinggallah dalam Allah Roh Kudus dan Allah Roh Kudus dalam kamu." Tidak ada. Yang tertulis adalah, Yesus berkata, "Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu." Kembali ke kutipan yang dari Review and Herald tadi, yang terdapat dalam paragraf 3. Perhatikan kalimat yang bagian bawah, yang ditandai warna hitam. Hal itu menyatakan bahwa ajaran Yesus untuk kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita adalah pelajaran yang Yesus telah ajarkan. Kalau disebut telah ajarkan, berarti sudah lampau, sudah terjadi kepada anak-anaknya sepanjang masa dan di setiap generasi. Artinya, saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu," itu bukanlah ajaran yang baru. Itu sudah diajarkan sebelumnya dan terus berlanjut di setiap generasi. Sebab memang Kristus membutuhkan kerjasama kita dan kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Kristus. Itu sebabnya di awal Nyonya White menyatakan bahwa Yesus bekerja terus-menerus demi kita. Yesus tidak pernah berhenti bekerja demi kita. Dari dulu sampai sekarang tetap Yesus. Namun bagi kaum Trinitas, Yesus tidak terus-menerus bekerja demi mereka. Bagi kaum Trinitas, Yesus ada batasnya. Dan karena Yesus terbatas, kaum Trinitas ajarkan muncullah Allah Roh untuk lanjutkan tugas Yesus. Padahal perhatikan kembali kutipan di awal tadi yang berkata, Yesuslah tangga yang dalam mimpi Yakub. Nah, ada berapa tangga dalam mimpi Yakub? Hanya 1 tangga. Apakah dalam mimpi Yakub ada pergantian tangga? Tidak ada. Hanya ada 1 tangga dan tetap tangga yang sama. Artinya, yang menghubungkan kita dengan Bapa hanya 1 dan tidak pernah ganti, yaitu tetap Yesus Kristus. Dari dulu sampai sekarang tangganya hanya 1 dan tidak pernah diganti. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 166 paragraf 2 yang berbunyi, "Peperangan harus diperjuangkan setiap hari. Suatu peperangan yang besar sedang berlangsung atas tiap-tiap jiwa antara pangeran kegelapan dan pangeran kehidupan." Siapakah pangeran kegelapan dan siapakah pangeran kehidupan? Mungkin saudara sekalian sudah tahu jawabnya, tapi biarlah Roh Nubuat yang menjawab. Councils on Sabbath School Work halaman 82 paragraf 1 berkata, Kristus, pangeran kehidupan, dan setan, pangeran kegelapan, sedang mendesak pria dan wanita dan kaum muda untuk melayani. Jelas bahwa menurut tulisan Roh Nubuat, pangeran kehidupan adalah Yesus Kristus dan pangeran kegelapan adalah setan. Keduanya menghimbau manusia untuk melayani. Yesus panggil manusia untuk melayani dia, demikian juga setan memanggil manusia untuk melayani dirinya. Nah, dikatakan,
setiap hari ada peperangan dalam diri kita antara pangeran kegelapan dan pangeran kehidupan. Artinya, peperangan itu antara setan dan Kristus. Lalu, bagaimana caranya supaya menang melawan setan? Pilihlah Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Yosua. Yesuslah yang berperang dan Israel menang. Yeriko hancur dan kalah. Apakah ada peran Israel? Oh, ada. Ada kerjasama dari Israel. Renungan hari ini katakan, mereka menunjukkan iman mereka kepada Yesus, panglima keselamatan mereka. Nah, apa buktinya? Apa wujud pernyataan bahwa mereka percaya oleh iman kepada Yesus sebagai panglima mereka? Mereka disuruh berkeliling Yeriko setiap hari 1 kali dengan tidak bersuara, dan mereka lakukan. Dan pada hari ke-7 mereka mengelilingi 7 kali, lalu meniup sangkakala dan bersorak nyaring. Dan itu mereka lakukan juga, karena mereka percaya oleh iman kepada Yesus panglima mereka. Lalu, sekarang, bagaimana dengan kita? Siapa panglima kita? Panglima kita tetap Yesus Kristus, sebab yang berperang adalah antara pangeran kegelapan dan pangeran kehidupan. Adakah kita perlu oknum lain yang disebut Allah Roh? Tidak perlu. Karena dia bukan panglima dan dia juga bukan tangga Yakub. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, masih dalam halaman 166 paragraf 2 yang berkata, Pangeran kehidupan adalah pemimpin pekerjaannya. Ia akan beserta dengan engkau dalam peperanganmu setiap hari melawan diri agar engkau boleh benar pada prinsip. Siapakah pangeran kehidupan? Yesus Kristus. Jadi, yang pimpin pekerjaan Yesus adalah Yesus itu sendiri dan bukan oknum lain. Lalu siapa yang beserta kita dalam peperangan kita setiap hari? Sudah pasti Yesus itu sendiri, sebab dia yang pimpin pekerjaannya. Sebab Yesus jugalah panglima kita. Masakan peperangannya antara Yesus dan setan, lalu saat terjadi peperangan dalam hidup kita, Yesus suruh orang lain yang tidak bisa berperang dan bukan panglima untuk beserta kita. Apa kata setan? Nah, Yesus secara fisik ada di sorga sekarang. Lalu bagaimana Yesus hadir bersama kita untuk hadapi setan? Yesus hadir dalam kehidupan kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Ingat, hanya satu tangga Yakub dan tidak pernah ganti tangga. Dan hanya satu pangeran kehidupan dan tidak pernah ganti. Hanya satu panglima bala tentara Allah dan tidak pernah diganti, yaitu Yesus Kristus, dan dia tinggal dalam hati kita, diam dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Bersama Yesus kita menang. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini, bahwa Yesus sejak dulu sampai sekarang bekerja terus-menerus demi kami. Itulah sebabnya dia bilang, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sebab di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan kami, karena begitu banyak ajaran yang salah tentang hal ini. Biarlah kami menuruti akan pernyataan tertulis firman Tuhan dan roh nubuat. Beserta kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.